Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Sabrina Piadegarini dari Overinci. Di sini saya ingin menjelaskan bedah makalah weakness. Pertanyaan pertama, bagaimana masalah kecanduan media sosial dan gangguan perhatian dapat mempengaruhi fokus dan produktivitas anak-anak dalam konteks pendidikan digital? Jawabannya yaitu anak-anak dan remaja semakin banyak menggunakan media sosial terutama selama pandemi COVID-19 dan darurat kesehatan masyarakat. Meskipun penggunaan media sosial terbukti bermanfaat, penggunaan yang berlebihan atau tidak dapat menjadi faktor risiko kondisi kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan kecanduan. Penggunaan Penggunaan media sosial juga dikaitkan dengan gizi buruk seperti konsumsi junk food yang dipasarkan yang dapat menyebabkan penambahan berat badan, obesitas, kerusakan gigi, dan kebiasaan makan yang tidak sehat. Hal ini juga ditemukan terkait dengan peningkatan masalah fisik akibat gaya hidup yang tidak banyak bergerak, obesitas, dan postur non-fisiologis. Di sisi lain, media sosial dapat menyebabkan masalah dengan visibilitas dan penerimaan terhadap citra tubuh, terutama di kalangan remaja putri yang memiliki harga diri rendah dan mungkin mencari konten untuk membantu mereka menurunkan berat badan dengan cepat, yang dapat menyebabkan neuropati, prevalensi gangguan anoreksia. Bozola, Gepstina, dan Rino Agustina 2022. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang mengapa saya mengambil jurnal tersebut, yaitu masalah kecanduan media sosial dan gangguan perhatian dapat mempengaruhi fokus dan produktivitas anak-anak dalam konteks pendidikan digital. Seperti contoh yang di jawaban tersebut, bahwa anak-anak atau remaja semakin banyak menggunakan media sosial terutama saat pandemi COVID-19 dan darurat kesehatan masyarakat. Nah, pengguna media sosial terbukti bermanfaat, namun penggunaan yang berlebihan atau tidak dapat menjadi faktor risiko kondisi kesehatan mental seperti depresi tersebut, kecemasan, dan kecanduan. Penggunaan media sosial juga dikaitkan dengan gizi buruk seperti konsumsi junk food yang dipasarkan yang dapat menyebabkan penambahan berat badan, obesitas, kerusakan gigi, dan kebiasaan makan yang tidak sehat. Hal ini juga ditemukan terkait dengan peningkatan masalah fisik akibat gaya hidup yang tidak banyak bergerak, menjadikan obesitas dan postur non-fisiologis tersebut. Pertanyaan kedua, apakah anak memiliki kesulitan untuk mengakses dan memahami informasi digital? Jawabannya, dengan semakin pentingnya manajemen pengetahuan dan meningkatkan jumlah data di industri, bidang penerapan teknologi semantik untuk mempresentasikan pengetahuan telah muncul di bidang komunikasi teknis. Jaringan semantik dan ontologi memberikan kecerdasan tingkat tinggi, memungkinkan manusia dan mesin menafsirkan hubungan yang kompleks. Aspek ini dapat mengarahkan pada peningkatan kemampuan kategorisasi, penautan, dan distribusi konten. Dokumentasi teknik adalah salah satu dari banyak bidang di mana teknologi semantik dan grafik pengetahuannya memberikan nilai tambahan bagi industri. Buku putih ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi semakin dapat digunakan di masa depan dalam berbagai kasus penggunaan perusahaan di bidang komunikasi teknis. Penggunaan teknologi semantik dan komunikasi teknis dan berbagai kegunaannya diilustrasikan dengan menggunakan contoh dari sebuah perusahaan Jerman di industri perlindungan anak. Bisnis mulai menggunakan teknologi semantik untuk menyederhanakan proses dan menyampaikan produk informasi digital dengan cara yang orientasi pada penggunaan dan konteks. Artikel ini berfokus pada potensi penggunaan teknologi semantik dan khususnya ontologi dalam perusahaan. Hal ini juga menyotori masalah yang dapat terjadi selama transfer dan konversi data. S. Biskov 2022. Di sini saya menjelaskan mengapa saya mengambil jurnal tersebut, karena Anda memiliki kesulitan untuk mengakses dan memahami informasi digital. Dengan semakin pentingnya manajemen pengetahuan dan meningkatkan jumlah data di industri, bidang penerapan teknologi semantik untuk mengimplementasikan pengetahuan telah muncul di bidang komunikasi teknis. Jaringan semantik dan ontologi memberikan kecerdasan tingkat tinggi, kemungkinan manusia dapat mesin menafsirkan hubungan yang kompleks.
Teknologi semantik dapat komunikasi teknis dan berbagai kegunaannya diilustrasikan dengan menggunakan contoh dari sebuah perusahaan Jerman di industri perlindungan anak. Bisnis ini mulai menggunakan teknologi semantik untuk menyederhanakan proses dan menyampaikan produk informasi digital dengan cara yang berorientasi pada penggunaan dan konteks tersebut. Pertanyaan ketiga, apakah anak memiliki kesulitan untuk belajar hal-hal baru dengan cepat di era digital? Jawabannya, pandemi COVID-19 telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sektor pendidikan. Sekolah, guru, siswa, orang tua, dan pihak-pihak lain yang terkena dampak memerlukan koordinasi dan pemerintahan perlu memfasilitasi koordinasi. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana penunjang proses pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Hampir seluruh strategi yang digunakan guru untuk mengatasi 4.444 tantangan ini memanfaatkan teknologi digital. Di sisi lain, beberapa strategi dan kegiatan pembelajaran tersebut ada yang menyimpan dari kurikulum. Pemetaan TIK belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip guru memberikan tugas dan tugas kepada siswa. Menurut pertimbangan guru, metode dan medianya hanya video dan gambar, dan menurut pertimbangan guru, lokasi dan perangkat siswa memiliki bandwidth dan alokasi internet yang rendah. Selain itu, rendahan literasi digital di kalangan guru merupakan hambatan utama dalam penggunaan aplikasi dan teknologi digital, sehingga menimbulkan masalah lebih lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Di sisi lain, sistem pembelajaran berbasis digital ini melemahkan ketahanan siswa. Hal ini dapat menyebabkan tidak bertanggung jawab atau penipuan dalam pelaksanaan tugas atau mengganggu fungsi tugas. Mawi CS Makmur 2021. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa saya mengambil jurnal tersebut, karena anak memiliki kesulitan untuk belajar hal-hal baru dengan cepat di era digital. Nah, di pandemi COVID-19 ini telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia terhadap sektor pendidikan, sekolah, guru, siswa, orang tua, dan pihak-pihak lainnya yang terkena dampak memerlukan koordinasi. Nah, dalam penunjang proses pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku, hampir kan seluruh strategi yang digunakan guru untuk mengatasi 4.444 tantangan ini memanfaatkan teknologi digital. Di sisi lain juga, beberapa strategi dan kegiatan pembelajaran tersebut ada yang menyimpang dari kurikulum. Pemanfaatan TIK juga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip guru memberikan tugas dan tugas kepada siswa. Menurut pertimbangan guru tersebut, metode dan medianya hanyalah video dan gambar, dan menurut pertimbangan guru juga, lokasi dan perangkat siswa memiliki bandwidth dan alokasi internet yang sangat rendah. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan guru juga merupakan hambatan utama penggunaan aplikasi di teknologi digital, sehingga menimbulkan masalah lebih lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Di sisi lain juga, sistem pembelajaran berbasis digital ini melemahkan ketahanan siswa. Hal ini dapat menyebabkan yang tadi tidak bertanggung jawab atau penipuan dalam pelaksanaan tugas atau mengganggu fungsi tugas tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.